Bapak Ibu semua. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua, Namo Buddhaya. Adik-adik semua, bahagia sekali pada hari ini, hari yang cukup cerah ya. Kita bisa berjumpa kembali ngecas artinya mengisi baterai ya. Mengisi baterai kita, batin kita setiap minggu satu kali minimal. Dan pada hari ini kita jumpa di dalam sekolah minggu untuk berkenalan dengan salah satu sifat batin kita, yaitu sifat iri hati, ya, berkenalan dengan iri hati. Nah, adik-adik semua, pada waktu yang lalu-lalu, ketika di sekolah minggu, ya, baik sudah dalam bentuk Zoom online maupun ketika waktu kita bersama-sama di wihara dulu, ya, lebih dari setahun yang lalu ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak 3 akar kejahatan itu apa saja? Ada yang masih ingat? Kalau ada yang masih ingat, tolong nanti di Zoom-nya itu kan ada reaction tuh ya. Dikasih tanda ibu jari reaction ya dengan ibu jari. Ada yang masih ingat? Coba. Wah, ada tuh Meta ya. Nah, coba Meta tadi yang angkat ibu jari. Apa saja tuh, Dik? Loba dosa moha. Bagus sekali, masih ingat ya, loba dosa moha. Nah, adik-adik semua, pada hari ini Pak Slamet akan berbagi untuk berkenalan dengan iri hati. Di mana iri hati ini merupakan bagian dari apa? Bagian dari dosa, yaitu salah satu dari 3 akar kejahatan. Ya, untuk mempersingkat waktunya, izinkan Pak Slamet untuk share screen ya. Nanti adik-adik tolong untuk disimak share screen-nya dengan rileks ya, rileks. Tapi tidak tidur-tiduran, tidak bersandar ya. Tetap dalam posisi seperti kebaktian saat ini ya. Pak Slamet izin share screen ya. Nah, adik-adik semua, apakah screen-nya Pak Slamet sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Baik ya. Nah, ini yang tadi Pak Slamet tanyakan nih. 3 akar kejahatan ya, 3 akar kejahatan loba dosa moha. Dia sebenarnya ada lawannya ya, yaitu akar kebaikan, aloba, adosa, amoha. Nah, kita hari ini akan berkenalan dengan iri hati, yaitu salah satu bagian dari dosa ya. Iri hati, salah satu bagian dari dosa ya, dari akar kejahatan dosa. Nah, kita mempelajari iri hati ini ya, kalau di dalam bahasa Inggris adik-adik ini ada 2 jenis nih. Ada yang berupa kata sifat, ada yang berupa kata benda ya. Nah, kata sifat ini envious, jealous ya. Kemudian kalau kata bendanya envy atau jealousy ya, English. Nah, bahasa Sanskertanya irsya. Bahasa Palinya issa. A-nya ada tanda garis di atasnya, dibacanya panjang, isa, begitu ya. Nah, mempelajari iri hati ini adik-adik ya, ini sangat penting ya. Kita mempelajari dan mengenal iri hati itu seperti apa ya, nanti di dalam pikiran kita, ucapan kita, maupun tindakan jasmani kita, gestur kita, dan sebagainya ya. Mengapa kita bahwa ini sangat penting? Karena ini sebenarnya sifat yang berbahaya, bisa menimbulkan kerugian baik bagi diri kita maupun bagi pihak lain ya. Nanti adik-adik akan Pak Slamet share ya bagaimana itu iri hati bisa terbentuk ya. Kemudian nanti bagaimana caranya kita untuk mengatasi iri hati. Obat penawarnya apa ya. Nah, itu nanti Pak Slamet akan berbagi itu ya. Nah, ini mirip dengan akar-akar pohon ya, di mana akar pohon ini menunjang batangnya, daunnya, kalau ada buah-buahnya, ada bunga-bunganya ya. Iri hati ini salah satu akar yang jelek ya.
Jadi kalau akarnya itu jelek, nanti dalam bentuk daun dan batangnya, yaitu tindakan dan ucapannya juga nggak bagus ya adik-adik ya, jelek begitu ya. Nah ini definisinya adik-adik ya. Jadi iri hati atau isa itu definisinya iri, dengki, atau cemburu, istilah bahasa Indonesianya ya. Fungsinya yaitu tidak senang dengan keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Ya, jadi kita bicaranya orang aja dulu deh sekarang. Jadi orang lain ya, pihak lainnya ya. Karakteristiknya itu iri hati, cemburu, tidak tahan atas keberhasilan atau kesuksesan pihak lain ya. Itu manifestasinya secara gesture bisa membuang muka ya, berpaling, atau bisa seperti sinis begitu ya, dalam bentuk kedipan matanya seperti apa, atau mulutnya seperti apa, suara desisnya seperti apa ya. Yang jelas dia berpaling dari keberhasilan itu ya. Sebab terdekatnya yaitu kesuksesan atau keberhasilan orang lain ya. Kesuksesan atau keberhasilan orang lain adik-adik ya. Jadi iri hati ini selalu bersama dengan perasaan senang ya. Nah, ini sifatnya begini nih adik-adik ya. Saling menjatuhkan yang sedang gembira atau yang sedang sukses ya, seperti ini nih. Ini lagi enak, santai, bahagia, ingin dijatuhkan. Nah, ini bahaya. Nah, kalau ini udah jatuh dia gembira, ada lagi yang pengen menjatuhkan begitu ya. Nah, ini rangkaian yang bahaya nantinya ya. Nah, untuk mengenalnya Pak Slamet akan berbagi kepada adik-adik dua screen yang seperti ini nih adik-adik. Kita lihat yang ini nih ya. Ada anak misalnya nilainya dapat 9 teman sekolah. Dapat 9. Wah, itu kan bagus tuh. 9 atau 90 itu kan nilainya hampir sempurna, tinggi. Nah, sementara temannya ya, temannya nilainya tidak sebagus kawannya ini ya. Nah, dia sinis. Nah, apa dia bagus ya? Nah, dia cemburu. Dia cemburu, dia tidak senang kalau temannya nilainya bagus. Nah, ini salah satu contoh ekspresi ya, salah satu contoh ekspresi. Tentu saja adik-adik peserta sekolah minggu tidak seperti ini ya. Adik-adik hebat semua ya, tidak cemburu, tidak iri hati seperti ini ya. Juga dalam prestasi, entah itu juara kelas, entah itu juara musik misalnya, entah itu juara lomba matematika misalnya, entah itu juara apapun ya, membuat kue dan sebagainya, dia berprestasi ya. Ada mereka yang lebih berprestasi, dia cemburu, dia iri, dia tidak senang, dia tidak tahan melihat itu. Nah, ini ekspresi ya. Atau ada temannya misalnya makan, makannya ini mewah misalnya, atau banyak banget. Nah, dia tidak senang, dia cemburu. Temannya ini kok makannya kok banyak begini, rakus dia begini. Nah, dengan umpatan-umpatan baik dalam pikiran maupun ketika dia bicara ya, atau dalam bentuk wajah ya, wajahnya tidak senang kan. Kalau adik-adik melihat orang wajahnya tidak senang kan adik-adik tahu ya seperti apa, betul nggak? Ya, bagus nggak tuh seperti itu? Nggak bagus ya dari wajah juga ya kan? Tidak senang akan orang lain yang sedang gembira nih, ya, dari makanan. Belum lagi pakaian, ada orang yang pakaiannya lebih bagus, terus timbul iri, terus timbul cemburu, ya, tidak senang. Nah, itu mirip seperti kalau ini di gambar ini dari film apa namanya? Cinderella ya, bajunya bagus, saudara-saudaranya iri, seperti itu. Nah, ini bisa terjadi baik terhadap teman-teman ataupun saudara ataupun adik kakak ya. Ataupun ke mama papa misalnya, oh mama bajunya kok selalu bagus sih, saya tidak pernah bagus nih. Nah, timbul tidak senang ya, iri, cemburu ya, seperti itu. Atau dari kendaraan, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, atau naik angkutan kota, tetapi temannya naik mobil misalnya ya. Nah, dia tidak senang melihat itu. Nah, ini sifat-sifat iri, adik-adik. Ya, jadi kita harus kenal ini. Belum lagi ada yang dapat hadiah. Begitu dia dapat hadiah, entah kakaknya, entah adiknya dapat hadiah dari mama papanya, atau temannya dapat hadiah. Nah, kalau dia cemburu atau tidak senang, itu
tanda-tanda ada apa? Iri hati. Tanda ada iri hati. Atau melihat temannya kok kuat badannya, dia kok lemah, tidak sekuat temannya, ya. Atau tidak awet muda misalnya, ya kan? Nah, itu iri hati, ya. Dia tidak senang melihat itu, iri hati. Atau melihat ada keluarga orang lain kok harmonis banget. Nah, harmonis banget. Nah, dia bandingkan, kok saya tidak harmonis ya? Saya iri sama dia. Saya tidak suka dia gembira dengan keluarganya. Nah, ini adalah iri hati. Tidak senang akan kebahagiaan orang lain. Atau misalnya ada temannya nih, dia akrab, baik sekali, akrab, bermain bersama. Nah, dia sementara sendiri, panas pikirannya, palanya panas, jantungnya berdegup, tidak suka akan keakraban orang lain atau temannya, ya. Atau kalau yang sudah pacar, wah, dia tidak suka dia ada berpacaran dengan ini, dia cemburu. Nah, seperti itu, ya. Nah, cemburu, tidak suka atas keakraban, pertemanan orang lain, ya. Itu juga sifat-sifat iri hati. Nah, kalau adik-adik amati, hal-hal yang seperti ini bisa terjadi dimanapun, ya. Atau misalnya mamanya nih baik banget kepada adiknya nih, manja banget sama adiknya, kakaknya tidak suka. Nah, seperti itu. Kan bisa terjadi itu. Perlakuan yang tidak adil, seolah-olah tidak adil. Ya, seolah-olah tidak adil. Ya, atau makannya yang satu kok banyak, saya kok sedikit. Begitu. Ya kan? Atau iri hati orang lain ini kok anak ini kok bisa ya berbuat baik ya? Saya iri sama dia. Dia bisa melakukan kebaikan kok saya tidak ya? Dia bisa berdana kok saya tidak ya? Nah, iri hati. Iri hati dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Atau nah ini saling iri nih. Mirip si kura-kura dengan si kancil. Kura-kura cemburu pada si kancil. Wah, si kancil ini hebat. Saya ini tidak suka pada si kancil karena si kancil ini larinya cepat, katanya. Ya, dia tidak suka si kura-kura. Tapi sebaliknya si kancil, dia cemburu pada si kura-kura. Dia tidak suka pada si kura-kura. Karena apa? Kura-kura ini kalau ada bahaya dia bisa berlindung. Di balik apanya? Di balik batok badannya. Dia ngumpet di situ. Pandai dia menyembunyikan diri. Nah, kancil cemburu, tidak suka. Nah, artinya apa? Ya. Nah, jadi ini hanya salah satu persepsi adik-adik. Nah, kalau kita perhatikan di slide kedua dan yang slide pertama ini kan mirip-mirip dengan 8 kondisi dunia, ada prestasi, ada nama baik, ada kekayaan ya adik-adik ya. Ada makanan, pakaian dan sebagainya ya. Tapi kalau di yang kedua apa? Yang kedua, nah ini kebahagiaan-kebahagiaan orang. Ya, kebahagiaan-kebahagiaan orang bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk perlakuan, pertemanan, ya, kemudian perbuatan baik, ya kan, keamanan dan sebagainya. Itu bisa menimbulkan iri hati, adik-adik, ya. Jadi kita harus waspada di sini, bisa iri hati. Karena apa? Orang ya, Sang Buddha katakan, manusia itu dia punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, punya yang disukai, yang jarang diperoleh oleh orang lain. Apa itu? Ya. Nah, panjang umur ya, wajahnya rupawan, cantik, ganteng ya, termasyur, terkenal ya kan. Dia punya pakaiannya bagus, hartanya banyak, ya dia bahagia ya dan sebagainya. Nah, orang-orang itu punya cita-cita seperti ini adik-adik, punya cita-cita. Nah, saya tanya, adik-adik punya cita-cita itu nggak? Punya kan? Kalau berhasil, itu bahagia nggak adik-adik? Pasti bahagia, betul nggak? Contoh misalnya ya, keberhasilan dan kesuksesan nih, ya. Sebagai kontribusi apa? Hasil perbuatan baik adik-adik. Contoh keuntungan. Dalam bentuk keuntungan itu yang tadi di sini keuntungan ya, kemasyuran, keuntungan, rupawan, panjang umur ya. Nah, ini keuntungan apa saja? Bisa keuntungan dapat makanan, makanan bisa banyak, atau kualitasnya bagus, gizinya bagus, bisa. Atau pakaian, pakaiannya indah, atau pakaian yang baru, ya.
atau ngetren sekarang misalnya, atau rumahnya bagus ya, atau dia juga kalau dia butuh obat dia bisa dapat, ada vitamin dan sebagainya ya. Sementara orang-orang lain itu sulit untuk mendapatkan itu. Nah, ya. Nah, ada yang mendapatkan uang, perhiasan atau fasilitas seperti mobil dan sebagainya, ya kan? Ya. Ada yang gelar, jabatan, cita-citanya tercapai, namanya sering disebut, namanya baik, termasyur, ya kan? Kemudian ada yang cantik, ganteng, kulitnya bagus, halus, ya, bentuknya ideal, sehat, kuat, ya. Ada yang panjang umur, ya. Ada yang lahir di tempat yang baik, ya. Lahir di keluarga kaya, lahir di keluarga terhormat, ya. Ada yang punya banyak pengikut, ya. Ada yang punya kekuasaan, ada yang bertemu ajaran Buddha seperti adik-adik nih. Kita semua bertemu ajaran Buddha. Nah, itu suatu keberhasilan, kesuksesan, ya, atau tercapai cita-citanya. Misalnya make a wish. Kalau akhir tahun make a wish untuk tahun berikutnya atau waktu ulang tahun misalnya, ya. Atau batinnya gembira, pikirannya gembira. Nah, ini adalah keberhasilan adik-adik. Saya tanya adik-adik. Adik-adik pengen nggak berhasil seperti ini? Pengen nggak? Yo, Pengen, Pak. pengen. Bahagia nggak kalau bisa tercapai? Iya, Pak. Bahagia, ya kan? Nah, ini jenis pertama nih. Nah, jenis pertama ini ternyata ini merupakan hasil dari jenis kedua nih. Ini juga kesuksesan. Kesuksesan melakukan kebaikan, adik-adik. Jadi kesuksesan itu ada dua. Kesuksesan karena karma putih, karma yang baik, ya, atau kesuksesan hasil dari karma putih. Nah, yang nomor satu adalah hasil dari yang nomor dua nih. Melakukan berdana, berkorban waktu, membantu misalnya ya, melaksanakan 10 jalan karma putih ya. 10 jalan karma putih adik-adik pasti masih ingat yang pernah diajarkan oleh Pak Yuda ya kan? 10 jalan karma putih. Kemudian melakukan pengembangan batin, meta, karuna, mudita, UPK ya, meditasi atau retret. Nah, adik-adik ini kan ada kelompok-kelompok ya, ada kelompok sekolah minggu meta namanya Mudita ya kan, UPK begitu ya, ada ya, ya. Nah, ini adik-adik pasti sudah tahu semua. Nah, adik-adik ketika mencapai keberhasilan dan kesuksesan ini orang kan bahagia, betul nggak? Ya kan, bahagia. Nah, karena apa? Karena hasil dari kebaikan-kebaikan dia ini merupakan kesuksesan, bahagia. Dan adik-adik sangat ingin bahagia, betul nggak? Sangat ingin bahagia. Nah, ya, ada lagi adik-adik punya kekayaan. Nah, ini Sang Buddha kasih tip kepada adik-adik, ya. Orang bisa berhasil, sukses, bisa bahagia kalau dia punya keyakinan yang kuat. Kekayaan keyakinan. Terus dia juga bermoral. Jadi melaksanakan Pancasila seperti adik-adik tadi bertekad melaksanakan Pancasila, bertekad, ya. Itu adik-adik punya kekayaan, kekayaan dari kemoralan. Ya. Kemudian adik-adik bisa belajar, ya, sekolah atau sekolah minggu, bisa mendengarkan dharma. Nah, ini satu jenis kekayaan yang adik-adik bisa dapatkan juga, ya. Kekayaan dari pembelajaran. Sikap murah hati tadi Kak Yuni sudah mengajak kita semua untuk berdana salah satunya, yaitu murah hati, ya kan? Nah, ini juga kekayaan adik-adik. Jadi adik-adik telah kaya batinnya di situ. Itu membahagiakan. Belum lagi kaya kebijaksanaan. Ya, ini kekayaan yang membuat orang-orang bisa bahagia, adik-adik. Bisa bahagia. Dia memiliki kekayaan ini itu adalah kesuksesan, ya. Mengalaminya adalah suatu kebahagiaan, juga kesuksesan, adik-adik. Keberhasilan, ya. Jadi prosesnya, adik-adik, proses mengenai terjadinya iri hati seperti apa? Ada orang lain yang mengalami kesuksesan, adik-adik. Kesuksesannya seperti apa yang tadi itu, ya. Jadi kalau adik-adik tadi ya punya cita-cita terus tercapai, berhasil itu kan sukses. Terus adik-adik bahagia, sukses, ya. Itu kondisi pertama. Nah, kemudian ada pihak lain, ya, pihak lain ini yang sukses tadi, adik-adik mungkin nggak sudah kenal orang itu.
Mungkin, ya kan? Kalau belum pernah kenal, ada nggak? Ada juga belum pernah kenal, cuma tahu aja. Ya kan, misalnya, oh orang itu hebat ya bisa juara satu ya. Nggak kenal, tapi tahu. Lewat TV, lewat YouTube, lewat internet, atau lewat kabar berita, ya kan bisa tahu juga. Jadi orang yang berhasil ini bisa sudah adik-adik kenal, atau belum dikenal adik-adik. Nah, kemudian diri sendiri nih, melihat orang lain berhasil, atau mendengar orang lain berhasil, atau memikirkan orang lain berhasil, atau membaca berita orang lain berhasil, ya, orang lain berhasil, ya, kemudian muncul perasaan tidak senang. Nah, ini prosesnya nih, ya, muncul perasaan tidak senang adik-adik, ya, kok dia bisa ya berhasil ya? Saya nggak senang sama dia. Kok dia yang sukses? Kok dia yang sukses bukan yang itu? Kok bukan saya? Nah, seperti itu, ya. Tapi ada yang bagaimana? Dia biasa-biasa saja, terus diprovokasi oleh temannya, adik-adik, diajak-ajak, dibujuk oleh temannya. Kamu kok senang sih dia berhasil? Kamu kok senang sih dia itu akrab dengan orang itu? Kamu kok senang sih dia itu kok diperlakukan baik oleh dia, oleh mamahnya? Kamu kok nggak cemburu? Nah, ini provokator adik-adik. Jadi iri hati ada yang muncul juga dengan karena apa? Karena provokator adik-adik. Diajak-ajak oleh orang lain ya. Diajak-ajak oleh orang lain. Ada yang seperti itu adik-adik. Ya. Jadi prosesnya seperti itu adik-adik. Nah, jadi kenapa bisa muncul itu? Karena ada benih nafsu. Ingin, ingin, ingin. Nah, yang tadi itu keinginan manusia wajar nggak untuk terkenal, untuk sukses, untuk kaya, untuk ganteng, wajar ya? Untuk cantik, wajar kan? Betul nggak? Untuk sehat, wajar kan? Betul nggak? Tapi jangan melekat. Begitu ada kemelekatan, maka ini jadi benih nih adik-adik. Kalau ada orang bisa lebih hebat aja, karena kita melekat ke situ, bisa timbul senang atau tidak senang? Timbul tidak senang. Nah, artinya apa? Ada benih-benih kebencian yang nomor 2, ya. Benih-benih kebencian adik-adik, ya. Nah, syaratnya lagi apa? Ada orang yang sukses. Orang yang sukses, objeknya bagus tapi dia tidak berharap, ya. Nah, ada orang yang sukses. Nomor 3. Nah, nomor 4, ada keluarga atau teman atau guru atau daerah atau tradisi yang salah. Contohnya, daerah itu atau orang-orang kelompok dia itu adalah teman-teman yang mengajarkannya selalu iri hati, selalu negatif. Kalau orang sukses selalu nyinyir, begitu, selalu sinis. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang salah, lingkungan yang salah, ya, itu. Nah, yang kelima, tidak biasa latihan waspada bahwa iri hati ini bahaya, adik-adik. Tidak biasa waspada. Iri hati ini bahaya banget, ya. Nah, jadi ketika seseorang mencapai keberhasilan atau kesuksesan, ada 2 nih adik-adik, ya. Potensi bagi orang sukses dan potensi bagi pengamat, ya kan? Nah, bagi orang sukses, dia bisa bahagia, betul nggak? Nah, begitu dia berhasil dan sukses, dia bahagia, ujungnya apa? Dia makin rajin berbuat baik, makin rajin berbuat baik, ya. Tapi ada orang yang bahaya nih. Begitu dia berhasil atau sukses ya, dia menderita. Karena apa? Dia sombong atau kikir atas kesuksesannya. Nah, adik-adik pilih yang mana? Kalau dari orang yang sukses. Pilih yang pertama ya. Bahagia, lanjutkan berbuat baik. Tidak sombong dan tidak kikir, ya. Nah, ini. Nah, tapi kalau misalnya sebagai pengamat ada orang yang sukses, ada orang yang sukses nih, adik-adik misalnya sebagai pengamat bisa 2 kemungkinannya. Bisa bahagia, kalau udah bahagia maka dia bersimpati, dia berbuat baik. Kamu hebat ya. Nah, oh nak kamu hebat. Oh Cici kamu hebat. Koko kamu hebat. Selamat ya. Ini hadiah buat Koko. Ini hadiah buat adik. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, sehingga dia makin rajin, makin giat.
untuk mencontoh kebaikan dan kesuksesan orang lain. Nah, ya. Tapi ada orang-orang yang aneh adik-adik. Orang-orang itu menderita. Menderita apa? Batinnya selalu tidak nyaman kalau orang lain bahagia atau sukses. Nah, ini adalah iri hati adik-adik. Iri hati. Ya, ya itu menderita loh adik-adik. Sebagai pengamat yang iri hati. Itu sangat menderita. Ya, menderita. Jadi Sang Buddha di sini memberikan arahan kepada kita. Bahaya atau kerugian iri hati adik-adik. Merugikan diri sendiri. Ya, secara pikiran kok tidak nyaman, tidak enak, ya, tidak bahagia, ya kan, rugi tuh. Padahal kita pengennya bahagia, betul nggak? Ya, belum lagi aktivitas. Gara-gara ada yang orang berhasil kita tidak suka, ada orangnya di situ, kita tidak mau datang ke situ. Padahal di situ tempat yang bagus, misalnya ke wihara. Ada orang sukses di wihara. Misalnya adik-adik nih sebel sama orang itu. Akibatnya adik-adik nggak mau ke wihara, rugi nggak? Rugi, ya kan? Karma buruknya bertambah nggak? Bertambah. Yang tadinya adik-adik bisa berbuat baik, misalnya dengan mendengarkan dharma, ya kan? Berdana, menjadi malas pergi ke sana gara-gara iri hati. Ada orang sukses di sini, nggak senang saya nggak mau datang ke situ. Nah, rugi diri sendiri, ya. Sebaliknya, iri hati itu memancing karma buruk yang berbuah, jadi lebih cepat berbuah adik-adik, ya. Lebih cepat berbuah, ya. Tadinya adik-adik, ya, karma buruk yang belum berbuah, ya, itu jadi lebih cepat berbuah. Atau kalau udah berbuah, efeknya jadi lebih berat adik-adik, ya. Itu rugi kita punya iri hati seperti itu, ya. Atau menghambat karma baik untuk berbuah. Misalnya, adik-adik tadinya ada orang ingin berbuat baik kepada adik-adik, tetapi melihat adik-adik misalnya iri hati kepada orang yang sukses, maka orang tersebut bagaimana kepada adik-adik? Wah, payah dia mah. Dia mah orangnya iri hati. Malas deh saya gaul sama dia. Malas deh saya kasih barang sama dia. Malas deh saya kasih sesuatu yang hebat buat dia. Gara-gara iri hati. Orang lain jadi tidak mau membantu. Akibatnya apa? Karma baik yang tadinya sudah siap untuk berbuah, tidak berbuah adik-adik. Gara-gara ada iri hati. Jadi rugi ya adik-adik ya, iri hati ini ya. Jangan dikembangkan ya. Nah, yang paling berat adalah bisa melempar ke kelahiran di alam menderita adik-adik. Lahir di alam menderita. Nah, ini bagi diri sendiri ya. Bagi diri sendiri, lahir di alam menderita. Nah, ini Sang Buddha kasih tip nih. Bahayanya iri hati bagi diri sendiri ini, kita menjadi menderita dimanapun berada. Dengan iri hati, menjadi menderita dimanapun. Ya, setiap ada orang sukses, kita menjadi menderita. Tidak nyaman melihat orang yang berhasil dan sukses. Melihat orang baik pun kita tidak nyaman. Ya. Yang kedua, membuat kita mundur. Ya, tidak bisa belajar, tidak bisa melakukan karma baik, malah kita melakukan karma buruk, jadi merosot adik-adik. Ya, bahayanya. Ya. Nah, seolah-olah kita seperti di neraka. Nah, itu Sang Buddha katakan, kalau ada iri hati itu seolah-olah kita di neraka. Belum neraka. Nah, yang keempat yang paling bahaya adik-adik, setelah kematian dengan adanya iri hati, itu bisa terlahir di alam menderita. Alam menderita banyak loh. Bisa menjadi binatang, bisa menjadi makhluk setan, ya kan? Ya, di alam yang buruk. Ya, di alam yang rendah. Bisa ke neraka terakhir yang paling berat. Ya. Nah, ini yang buat diri sendiri adik-adik. Ya, berat. Nah, kemudian bagi orang lain bagaimana? Ya, ini adik-adik, apabila seseorang punya iri hati, ya adik-adik ya. Nah, itu bisa merugikan orang lain. Contoh misalnya, orang tua kita, kalau misalnya kita iri hati, orang tua kita bisa malu nggak atas perbuatan kita? Malu adik-adik. Gurunya bisa malu nggak? Malu loh. Kalau misalnya adik-adik iri hati, ya. Misalnya, di sini Kak Yuni malu nggak nanti? Melihat adik-adik ini iri hati. Malu toh, ya kan? Loh, malu dia, ya kan? Nah, terkondisikan karma buruknya berbuah. Sehingga apa? Ah,
Pak Slamet, Pak Yuda, Kak Yuni, ya. Ini kok punya murid kok sombong dan iri hati malah, ya. Iri hati melulu, payah dah, nggak usah dah berkenalan dengan Pak Yuni, Pak Yuda, dan Pak Slamet. Nah, artinya orang lain kena nggak tuh? Kena. Orang tua juga kena, adik-adik, ya. Jadi dengan cara seperti itu, adik-adik mau nggak iri hati? Nggak mau, betul nggak? Nggak mau iri hati, ya kan? Ya. Nah, mengkondisikan orang lain mengamati objek yang tidak senang, tidak menyenangkan. Jadi dia melihat sesuatu yang jelek sebenarnya. Kalau ada orang iri hati dan dilihat oleh orang lain itu malah menjadi timbul pikiran buruk, ya. Mengkondisikan mengamati objek yang buruk. Buah karma dia juga berbuah buruk. Jadi gak bagus iri hati, ya adik-adik ya. Ya bahaya, merugikan. Oke, ya. Nah, oleh karena itu, Kak Slamet di sini akan membagikan kepada adik-adik bagaimana obat penawarnya apa iri hati ini. Nah, jadi latihan pengembangan batin, simpati. Ini dalam bahasa Inggris ini rejoice, ya. Appreciative glad, ya, bahagia yang mengapresiasi atas keberhasilan orang lain, ya. Ini namanya mudita, adik-adik. Namanya mudita. Ya, jadi iri hati ini ada lawannya. Lawannya mudita. Ya, jadi kita harus mengembangkan mudita. Caranya bagaimana? Nah, pakai persiapan dulu adik-adik. Persiapannya pertama, kalau misalnya di ruangan berlatih mudita, ini lakukan layaknya persiapan meditasi. Kondisi ruangnya bersih, kondisi pakaiannya rapi, bagus, nyaman, fisiknya juga tidak lapar, misalnya tidak kekenyangan, tidak haus, ya waktunya juga sudah cocok, ya duduk bersila, misalnya ini kalau meditasi adik-adik, kalau di ruangan, ya. Kalau tidak sedang meditasi, langsung ke nomor kedua. Pertama-tama, sebelum kita mengembangkan batin ini, pertama-tama ingat, renungkan kerugian dan bahaya iri hati yang tadi tuh, yang Pak Slamet kasih tahu adik-adik tadi. Bahayanya iri hati bisa buat diri sendiri, bisa buat orang-orang lain juga. Itu bahaya iri hati itu, adik-adik. Pahami, renungkan, pikirkan itu, ya kan? Bahwa iri hati itu, oh seperti ini ya, iri hati itu yang merugikan diri sendiri, memancing karma buruk berbuah, menghambat karma baik untuk berbuah, ya kan? Bisa lahir di alam menderita, amit-amit gitu kan ya, rugi ya. Nah, renungkan itu. Terus kita dijauhi oleh orang-orang karena orang-orang juga malu, ya kan? Malu, orang tua kita juga malu kepada kita, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya adik-adik bahayanya bisa menderita. Nah, ini direnungkan adik-adik. Kerugian bahayanya iri hati. Terus yang kedua adik-adik ya, pahami dan renungkan bahwa adik-adik kita semua ini punya cita-cita, punya harapan untuk mencapai cita-cita, betul nggak? Demikian juga dengan orang lainnya, betul nggak? Nah, pahami dan renungkan diri sendiri. Diri sendiri akan bahagia loh apabila cita-citanya tercapai, harapannya tercapai, sukses, itu akan bahagia. Ya, ini sesuai dengan karma baik kita, hasil karma kita. Nah, ini direnungkan adik-adik. Nomor 1, 2, 3, 4 renungkan. Ya, setelah merenungkan ini, baru lakukan pengembangan rejoice. Ya, pengembangan mudita. Ya, nah seperti ini. Kalau adik-adik mengalami diri sendiri, atau mendengar, atau melihat, atau membaca seseorang mencapai sukses, itu kan hasil dari kontribusi karmanya, betul nggak? Karma baiknya. Berhasil melakukan kebaikan, itu juga sukses, betul nggak? Seperti adik-adik tadi. Adik-adik sukses kan bahagia. Nah, artinya orang itu bahagia nih. Dia damai bahagia karena sukses. Betul nggak? Nah, ketika adik-adik mengalami ini, ya kan? Ya, adik-adik batin, dalam batin, sadu. Semoga kebahagiaannya dapat bertahan, berlangsung terus dalam waktu yang panjang. Sambil dirasakan dalam batin, adik-adik ikut bahagia.
ikut bahagia. Seneng banget ya dia bahagia ya, dia sukses ya. Setiap orang memang ingin sukses, termasuk saya juga ingin sukses. Semoga dia terus sukses mencapai bahagia yang panjang waktunya, ya. Nah, ini adik-adik dilakukan baik terhadap diri sendiri, ya, mulainya kepada diri sendiri. Saya mencapai sukses, bahagia. Semoga saya bahagia mempertahankan kebahagiaan yang saya telah peroleh. Begitu ya. Nah, kemudian ada orang terdekat adik-adik bahagia, sukses, ya kan? Sadu, semoga dia berbahagia dan bisa bahagia dalam waktu yang lama. Seperti itu. Terus adik-adik lakukan seperti ini. Mirip ketika adik-adik berlatih meta. Waktu dulu kan pernah ketika untuk menawarkan kemarahan itu kan dengan berlatih meta salah satunya. Latihannya kan kepada diri sendiri, kepada orang terdekat, kepada orang yang dicintai, kepada orang yang netral, kepada orang yang disukai ini yang terakhir. Jadi jangan yang pertama yang tidak disukai, mulai dari yang diri sendiri dulu, kemudian orang terdekat. Ya urut-urutan adik-adik, ya. Urut-urutan seperti itu, ya dengan diliputi batin nih rejoice ya, turut berbahagia ya. Jadi dilatih seperti itu adik-adik ya. Nah, lalu apakah cukup hanya begini? Nah, Sang Buddha kasih tip lagi. Satu lagi adik-adik ya. Nah, ini mindful adik-adik. Eling kepada orang lain agar tercapai kebutuhannya. Nah, ingat tuh, setiap orang itu kan punya cita-cita, betul nggak? Punya harapan, ada kebutuhan. Kalau cita-cita, kebutuhan, dan harapannya tercapai, dia bahagia nggak? Bahagia. Nah, latihan yang ketiga sekarang membantu melakukan sesuatu supaya orang bisa tercapai kebutuhannya, adik-adik. Bisa tercapai kebutuhannya. Ya, contoh adik-adik, contoh. Amati orang-orang di sekitar kita. Cek apakah yang sebenarnya dibutuhkan orang itu. Nah, contoh misalnya, adik-adik punya teman, atau adik-adik punya cici, punya koko, punya dede, ya kan, adik, atau punya orang tua, ya. Nah, tiap orang ini punya beda-beda nih tipenya. Ada orang yang butuh pujian, ada nggak yang butuh pujian? Misalnya kalau dia sukses, atau kalau berhasil, atau kalau dia cantik, ganteng, atau dia pakaiannya bagus misalnya, atau dia kelihatan ceria banget, gembira begitu. Nah, ada nggak orang yang butuh dipuji seperti itu? Nah, kalau ada yang seperti itu, pujilah. Kamu ini ceria sekali ya. Kamu gembira sekali. Oh, kamu ganteng. Hari ini ganteng sekali. Saya ikut bahagia loh. Nah, kayak begitu. Nah, ini kan membantu orang lain bahagia sambil kita rejoice ketika dia tercapai itu. Ya kan? Ada orang yang butuh kata-kata motivasi adik-adik. Begitu kamu, misalnya orang temennya dapat nilai jelek, kamu dapat nilai jelek itu wajar, setiap orang itu bisa dapat nilai jelek. Tapi saya yakin kalau kamu bisa lebih semangat lagi belajar, kamu pasti bisa loh. Ayo belajar yuk sama-sama. Nah, dia kan jadi punya teman tuh. Ketika dia punya teman dikasih motivasi itu dia bahagia nggak? Bahagia adik-adik, tidak ditinggalkan. Nah, ketika dia bahagia, dia tercapai kebutuhannya. Ya, adik-adik juga rejoice, ikut bahagia. Nah, kayak begitu. Atau dengan kata-kata lembut, ya. Nah, adik-adik jadi nomor satu ini lewat ucapan, ucapan benar, sama waca namanya, mindful speech, ya. Mindful speech, adik-adik pernah dapat pelajaran mindful speech, ya. Kemudian perhatian berupa materi. Ada orang-orang yang berhasil atau dia butuh diberi hadiah, hadiah-hadiah kecil kalau dia berhasil. Nah, di situ adik-adik berlatih apa? Rejoice-nya dengan apa? Rejoice-nya dengan berdana. Kita berdana. Kok Cici, Dede, kamu hebat, bisa ke wihara. Ah, artinya sukses kan ke wihara, ya kan? Ini ada kenang-kenangan buat Dede nih, karena rajin ke wihara atau rajin ikut sekolah minggu. Nah, seperti itu. Nah, itu juga latihan rejoice dengan pemberian, adik-adik. Dengan pemberian, ya, dengan berdana, ya. Nah, yang ketiga, ada orang-orang tertentu, dia itu bahagia banget
Kalau dia lagi curhat, didengerin dengan penuh perhatian. Oh, saya lagi kesel nih sama dia nih. Kenapa? Nah, dia cerita dah. Nah, karena ada yang mendengarkan, dia bahagia kan? Nah, ketika dia bahagia, kita rejoice. Selain kita membantu berkorban pendengaran, paricaga, berkorban, ya, kita juga membuat dia rejoice, ya. Dan kita ikut rejoice atas kebahagiaan dia. Ikut happy semuanya, ya. Ini yang nomor 3 adik-adik. Nah, yang nomor 4, ya, ada orang-orang tertentu itu berekspresi bersama teman-temannya kalau sukses rame. Nah, daripada kita cemburu, daripada kita iri hati, kita bantu dia. Kamu ini sukses. Yuk, kemari yuk. Kita ketemu teman-teman nih. Kita rayakan kesuksesan kamu. Nah, kayak begitu. Ya. Nah, dia gembira tuh adik-adik. Dengan waktu bersama teman-teman, tidak menyendiri, tidak ditinggalkan. Adik-adik bisa membantu orang lain bahagia dan pada saat itu adik-adik juga ikut rejoice, ya. Iri hati akan berkurang ya. Ada orang yang dengan sentuhan, misalnya begini adik-adik. Ada orang sukses, selamat ya. Nah, disalami. Kamu sudah mendapatkan nilai sekian. Selamat ya, kamu sudah berhasil ikut Zoom. Nah, kan hebat tuh, ya. Selamat ya, kamu sudah bisa retret ya. Nah, bisa juga dengan menepuk simpati. Dik, nah sambil ditepuk pundaknya. Dik, kamu ini hebat banget. Nah, orang yang seperti itu yang membutuhkan itu adik-adik. Begitu disalami dan ditepuk, dia happy banget adik-adik. Nah, pada saat happy itu, semoga kamu bahagia ya. Nah, lakukan rejoice pada saat itu. Jadi selain membantu dia bahagia, lakukan rejoice juga di situ. Nah, ini mengembangkan rejoice, mengikis iri hati, menawarkan iri hati. Ya, ya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana jika dia mendapatkannya? Tentu dia akan bahagia, adik-adik. Ya, ciptakan perbuatan-perbuatan ini. Ya, ciptakan perbuatan ini. Kemudian doakan dia, semoga tercapai cita-citanya, semoga bahagia, ya, semoga bahagia, semoga cita-citanya tercapai. Nah, adik-adik kalau dilihat nih A, B, C, D, ya, A, B, C, D itu amati, ya, terus bagaimana mendapatkannya, ciptakan perbuatannya, C, ciptakan perbuatannya, ya. Jadi di sini adik-adik bisa berkreasi, ya, kemudian doakan, ya, doakan dia tercapai cita-citanya, semoga bahagia. Kalau sudah bahagia, bahagianya bisa berlangsung lama, seperti itu adik-adik. Ya. Nah, tadi kan Kak Slamet kan ada kasih tips yang dari Sang Buddha itu kalau seseorang sukses, misalnya adik-adik sukses, ya kan? Kan ada potensi adik-adik sombong atau apa? Kikir, betul nggak? Nah, di sini Pak Slamet kasih tips satu lagi, ya. Menawarkan iri hati tapi tidak sombong, ya kan? Nah, ketika adik-adik terima makanan, minuman, obat-obatan, ya kan? Secukupnya, ya kan? Renungkan pakaian, tempat tinggal, obat-obatan ini untuk melindungi tubuh supaya tubuh sehat, bisa berlangsung dengan baik, ya kan? Ketika adik-adik kontak dengan objek-objek indera, apakah objeknya itu diharapkan atau tidak diharapkan, ya kan? Ya, ini merupakan hasil karma kita, ya, dikondisikan oleh karma kita baik ataupun buruk, ya kan? Sehingga kita tetap waspada di sini, ya. Lakukan kemoralan yang baik, hindari 10 karma hitam, ya. 10 karma hitam dihindari ya. Kalau nanti misalnya adik-adik sudah dewasa, kemudian adik-adik melakukan penghidupan dengan bisnis atau apa ya kan, lakukan mata pencaharian yang benar ya. Lakukan mata pencaharian yang benar. Kemudian jangan salah gaul. Ingat jangan salah gaul. Bergaul dengan sahabat sejati, adik-adik ya. Dan adik-adik senantiasa meningkatkan kebijaksanaan dengan cara apa? Dengan cara belajar, seperti sekarang nih adik-adik ikut belajar juga meningkatkan kebijaksanaan ya, sehingga tahu
Oh, ini iri hati. Oh, prosesnya begini. Oh, bahayanya begini. Cara menguranginya begini. Begitu kebijaksanaannya meningkat, maka iri hati sedikit demi sedikit diputus. Ya, sedikit demi sedikit diputus. Jadi, mudita itu dia mengikis pelan-pelan. Nah, yang memutus langsung adalah kebijaksanaan adik-adik. Sehingga adik-adik mendapatkan tip yang lengkap pada hari ini. Ya, tip yang lengkap hari ini, adik-adik. Nah, mungkin ya, Pak Slamet demikian dulu sharingnya untuk adik-adik ya. Semoga adik-adik berbahagia, jauh dari iri hati, sebaliknya dapat mengembangkan sifat mudita, simpati atau rejoice atau appreciative glad ya. Semoga adik-adik semua, ibu bapak yang turut hadir juga, semoga berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Wah, banyak ya infonya ya. Banyak ilmu. Ada yang ini nggak? Maksudnya kalian mengerti nggak? Bingung atau apa? Adik-adik Iya. masih ingat kan yang tadi Pak Slamet share kan? Banyak bahayanya nggak iri hati? Banyak, Pak. Banyak. Nah, Ya. banyak ini. Pak, Nah. kita ada satu polling ya. Nah, ada polling nih dari Kak Yuni. Silakan Kak Yuni polling dulu. Ops, tunggu bentar. Oke, nih coba. Itu yang nomor 2 boleh multiple ya, jadi boleh lebih dari satu. Biasanya kalian iri, misalnya, wah dia dapat ini ya, juara 1, juara 2, lomba ini. Ada yang nggak pernah iri loh Pak. Wah, hebat tuh, hebat itu. Bagus ya. Bagi yang pernah iri juga jangan menyesal, ya kan? Justru tahu posisinya, oh saya ada iri terhadap apa. Nah, itu kan yang nomor 2 ya. Terus tadi kan sudah diajarin tuh caranya ya kan, kita kan bisa menerapkan ya. Jadi Ya. beruntung kalian yang ikut hari ini, bisa tahu caranya. Iya Rigen, nanti Miss tanya ya, bentar. Ini ada yang PM. Betul, bentar. Tuh, ada yang irinya iri HP, laptop. Biasa remaja kan gitu kan. Wih, Iya. kelihatan ini dia pakai ini, aku pakai Ada ini. yang prestasi. Oke ya, Miss anggap ini N dulu. Nah, oke, ini hasilnya. Ya. 10% nggak pernah iri, 90% iri. Yang paling banyak itu kesuksesan, keberhasilan, prestasi ya. Banyak diiri. Pak Slamet rejoice loh. Adik-adik jujur menjawab ini. Ya, pernah iri? Ya, Pak Slamet rejoice karena apa? Adik-adik telah melakukan kebaikan kejujuran, mengakui pernah iri, ya kan? Nah, rejoice juga kepada yang tidak iri, ya kan? Nah, jadi kejujuran untuk mengisi polling ini itu juga satu kebaikan adik-adik, satu keberhasilan, ya, satu keberhasilan, satu kesuksesan. Sambil ini ya, kita foto dulu bentar, sambil buka ya, sambil Miss Ya. baca pertanyaan. Kalian sambil buka video, ya kita foto bentar. Ini Pak ada yang tanya, dia bukan tanya yang iri, tapi ini murid bentar ya. Oh ini, dia ngomong dia itu sering berbohong untuk main HP. Nah mau tahu cara menghindarinya bagaimana?
Dia sering berbohong karena mau Nah, main HP. Nah, dia mau tahu bagaimana cara menghindari berbohong itu ya. Benar ya, Regen ya? nah, itu pertanyaan yang bagus, Dik, ya. Rejoice juga untuk adik itu jujur mengatakan bahwa pernah berbohong untuk main HP, ya kan? Nah, Dik Rijen, untuk pertanyaan Dik Rijen ya, perlu tahu dulu kenapa alasannya berbohong itu untuk main HP. Apakah dimarahi oleh mama atau oleh papa atau siapa, ya kan? Nah, pada saat apa itu Dik Rijen mau main HP? Harus tahu dulu, ya kan? Kalau tahu waktunya, misalnya waktu itu adalah untuk belajar, nah Dik Rijen harus tahu bahwa ini waktunya untuk belajar, ya kan? Sehingga Dik Rijen tidak perlu berbohong untuk main HP, belajarlah pada saat itu. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu apakah Dik Rijen main HP-nya terus-menerus? Nah, ya kan? Kalau kalau terus-menerus tentu misalnya Dik Rijen, andaikan Dik Rijen juga orang tua Dik Rijen, ya kan? Nah, kemudian anaknya adalah terus-menerus main HP. Ada bahayanya nggak kalau terus-menerus main HP? Nah, jadi Rick Rigen harus perlu renungkan itu. Kalau terus-menerus main HP bahaya nggak? Bahaya, ya kan? Berarti harus pilih waktu-waktu tertentu, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya Dick Rigen ingin main HP, ya kan? Takut dimarahi mama, ya. Kalau tahu alasannya, nah Dick Rigen bisa melakukan sesuatu supaya alasan itu menjadi hilang alasan tadi sehingga diperbolehkan oleh mama. Sehingga diperbolehkan. Misalnya, mama menginginkan di Krijen belajar dulu, ya belajar dulu. Sehingga mama kan sukses tuh menginginkan cita-citanya anaknya belajar kan berarti sukses dong, ya kan? Nah, rejoice kan kepada mamanya kan? Mamanya bahagia nih karena di Krijen belajar, ya kan? Sehingga mamanya bahagia. Nah, ketika mamanya bahagia, biasanya seseorang yang sedang bahagia dimintain sesuatu oleh anaknya. Misalnya, Ma, mau main HP sebentar ya, boleh nggak? Nah, kalau mamanya udah bahagia melihat Dick Rijen misalnya, mengetahui Dick Rijen bisa belajar sesuai kemauan mamanya, Dick Rijen kira-kira diizinkan nggak tuh main game, main HP? Diizinkan, ya kan? Jadi Dick Rijen harus tahu dulu alasannya, ya kan? Kalau tahu alasannya, tidak perlu berbohong, ya kan? Nah, di Krijen juga perlu merenungkan sewaktu-waktu dan kalau perlu renungkan ketika misalnya membacakan Pancasila, renungkan, ya kan? Salah satunya kan tidak melakukan musyawadah, begitu kan ya? Tidak melakukan berbohong. Apa sih bahayanya berbohong itu? Wah, berbohong itu pertama orang bisa menjadi tidak percaya, ya kan? Kedua, orang itu bisa menjadi sedikit temannya karena sering berbohong, ya. Nah, ketiga, kalau berbohong terus itu bisa menghambat kemajuan, ya. Bukan hanya jangka pendek sekarang di Krijen. Kedepannya kalau sering-sering berbohong itu batin ini semakin terbawa, terikat, pengen lagi. Mirip main game. Main game kan kalau sudah sekali nyaman, pengen terus-terusan, betul nggak? Nah, berbohong juga begitu, itu bahaya. Dan kalau sudah menjadi terus-terusan seperti itu, ingin mengubahnya lagi sulit. Nah, ya. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, pengaruh terhadap nasib destiny ke depannya, ya kan? Tidak dipercaya orang, ya kan? Jadi banyak sekali bahayanya. Nah, renungkan bahaya itu, ya kan? Kemudian tanya kepada diri sendiri, apakah saya mau menerima bahaya-bahaya seperti ini? Apakah bahaya-bahaya ini worth it terhadap main HP? Nah, ditanyakan begitu, ya. Worth it nggak? Nah, kalau nggak worth it, jangan dilakukan berbohongnya, ya kan? Kemudian berupaya untuk bicara jujur kepada orang tua. Ma,
Apa dong syaratnya supaya Rijen boleh main HP? Misalnya gitu ya. Ya, syaratnya apa? Tanya begitu jujur. Ya, sehingga nanti mamanya akan bicara atau papanya akan bicara. Rijen, kamu boleh main HP kalau. Nah, kalau apa gitu kan ya? Begini, 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 begini. Nah, coba ikuti seperti itu sehingga main HP-nya tetap jalan nanti bisa. Kemudian berbohongnya juga tidak ada, berkurang. Bahkan menjadi hilang nanti. Ya, demikian ya Dik Rijen ya. Semoga jawaban Pak Slamet memadai. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini ada banyak pertanyaan ini. Iya, Ternyata berarti mereka mendengarin antusias. bagus, bagus. Ini saya rangkum jadi satu aja. Apakah ada cara untuk melepaskan iri hati pada diri sendiri? Dan ini ada satu lagi, kalau iri hati termotivasi, maksudnya itu baik nggak? Misalnya dia lihat temannya nilainya segitu, oh dia kok segini ya, aku harus lebih besar dari dia, aku belajar keras gitu. Bagus sendiri. Bagus ya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana iri terhadap diri sendiri untuk menghilangkannya? Begini, adik-adik kan tadi punya cita-cita, punya punya harapan, keinginan dan sebagainya. Dan kalau itu tercapai, itu kan membahagiakan, betul nggak? Ya kan? Nah, supaya tahu kepada diri sendiri tersebut, maka kita harus lakukan rejoice kepada diri sendiri. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi Pak Slamet bagikan, caranya pertama renungkan. Oh, keberhasilan saya ini ternyata merupakan buah karma saya, buah karma baik saya sehingga saya berhasil. Saya menghargai keberhasilan saya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi merenungkan bahwa itu hasil karma baik kita. Terus kedua, hargai diri kita. Rejoice terhadap diri sendiri. Bahwa saya telah mencapai kesuksesan ini karena perbuatan baik tentunya, ya kan? Nah, yang ketiga, buat komitmen baru. Saya berkomitmen untuk mempertahankan karma baik saya, untuk saya lakukan kalau perlu saya tingkatkan. Nah, dengan cara begitu iri hatinya hilang. Karena apa? Pikiran baik, perbuatan baik tidak mungkin muncul berbareng dengan iri hati. Betul nggak? Nah, kalau hal-hal yang baik tadi sering dilakukan, maka iri terhadap diri sendiri itu tidak ada adik-adik. Yang ada adalah diri sendiri menjadi semakin terpacu untuk berbuat baik terus. Karena diri kita menghargai diri sendiri. Rejoice terhadap diri sendiri adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang menimbulkan kebahagiaan bagi diri sendiri. Sehingga lakukan lagi kebaikan yang tadi. Nah, ini yang pertama ya. Untuk yang kedua, pertanyaannya boleh diulang, Ibu Yuni? Iri hati yang termotivasi itu baik enggak? Nah, bagus sekali pertanyaannya adik-adik. Ketika adik-adik misalnya melihat orang lain berhasil, ya, ciri-ciri iri hati tadi apa? Tidak senang, betul nggak? Ya kan? Ya, tidak senang. Tapi kalau adik-adik misalnya melihat orang lain berhasil, dia berhasil, saya akan mencapai keberhasilan itu. Adik-adik di situ iri nggak sebenarnya? Enggak kan? Adik-adik rejoice kan? Wah hebat dia bisa berhasil. Saya juga bisa. Saya akan melakukan hal-hal untuk mencapai keberhasilan. Begitu kan? Ya. Jadi dengan cara begitu adik-adik tidak iri hati, batinnya tetap rejoice, ya kan? Bergaul dengan orang yang sukses juga tetap jalan, ya kan? Sementara semangatnya tetap bergelora nggak untuk mencapai sukses? Tetap bergelora. Ya, jadi adik-adik lakukan dengan cara yang Kak Slamet katakan tadi ya. Oh, hebat dia. Oh, sungguh bahagia dia. Begitu kan? Nah, dia telah melakukan kebaikan-kebaikan yang hebat dengan semangat begini-begini. Saya juga akan mencontek, meniru kebaikan usaha yang dilakukan dia. Kan begitu ya? Nah, mencontek kebaikan itu bukan iri hati adik-adik. Ya, bukan kebaikan, tetapi kebaikan tetap. Lakukan adik-adik, lakukan usaha dan sebagainya. Ya.
untuk mencapai kebaikan atau kesuksesan seperti temannya. Bahkan mungkin adik-adik bisa mencapai kesuksesan itu bisa lebih hebat dari mereka loh. Ya. Jadi itu bukan iri hati namanya, tetapi berupaya mencontek kebaikan dan keberhasilan yang diperoleh orang lain. Ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, bagus sekali Dik, ya. Terima kasih, semoga memadai. Silakan Sis Yuni. Ya, ada lagi nih, ada 2 lagi. Nama budaya Pak Slamet. Saya punya teman. Setiap apa yang saya miliki, dia selalu ikutan beli. Lama-lama menjadi merasa risih. Bagaimana menghadapi teman yang seperti itu? Bagus sekali adik-adik ya. Nah, pertanyaan ini sangat bagus, Dik, ya. Nah, adik-adik begini, kalau ada orang lain berhasil, misalnya ya, adik-adik ingin nggak berhasil seperti dia? Kan ingin, betul nggak? Tetapi kalau ada orang lain beli barang tertentu, adik-adik apakah ingin membeli barang yang sama? Kan belum tentu, betul nggak? Ya kan? Tapi ada nggak kemungkinan ada orang lain ingin beli barang yang sama karena dia butuh juga itu? Ada kemungkinan, betul nggak? Jadi kalau ada orang lain misalnya adik-adik beli barang A, dia ikut-ikutan beli barang A. Adik-adik beli barang B, dia ikut-ikutan beli barang B, ya kan? Nah, adik-adik cara menghilangkan kekesalannya, ya kan? Rejoice. Dia hebat loh, bisa membeli juga barang seperti saya. Nah, artinya apa? Adik-adik mengembangkan 2 di situ. Pertama mengembangkan rejoice, ya, di mana otomatis itu akan mengikis iri hati diri adik-adik ketika orang lain melakukan hal serupa, ya kan? Nah, yang kedua, adik-adik mengembangkan juga apa? Tidak kikir. Ya, tidak kikir. Artinya apa? Apabila kita sukses memiliki suatu barang, ya, kita tidak kikir kepada orang lain yang ingin memiliki barang itu juga. Tidak kikir. Apalagi dia beli sendiri, ya kan? Tidak kikir. Jadi kekikirannya hilang. Sementara orang lain melakukan itu, ya, walaupun barangnya mirip dengan kita kembangkan rejoice kepada dia, ya. Turut bermudita, ya, turut bersimpati kepada temannya tersebut. Kamu bisa memiliki barang yang serupa dengan saya. Semoga kamu berbahagia. Ikut berbahagia, Adik. Itu tidak mengurangi nilainya adik-adik, tidak, bahkan mempertinggi nilainya adik-adik. Ya, mempertinggi. Karena apa? Selain memiliki barang itu, adik-adik juga mempertinggi kualitas batinnya adik-adik, mempertinggi kualitas bicaranya kepada temannya tersebut. Yang ketiga, ya, adik-adik juga tetap membina hubungan baik dengan orang itu. Membina hubungan baik. Ya. Jadi jangan menganggap risih. Risih itu kan istilahnya tidak nyaman, ya kan? Nah, di situ risih itu tanda petik ya, itu ada titik-titik kekikiran, halus sekali memang. Ya, kekikiran halus sekali. Ya, halus sekali. Itu bisa dialami oleh banyak orang adik-adik. Contohnya, kalau orang-orang dewasa itu punya pengetahuan tertentu, kemudian ada temannya punya pengetahuan yang serupa, maka dia risih gitu kan. Atau guru-guru misalnya ada muridnya kok ini bisa mengcopy ilmu gurunya gitu kan. Kalau dalam cerita silat kan ada yang kayak begitu tuh, ya kan? Nah, itu tuh sifat dia risih kepada orang yang bisa mirip dengan dia, itu sebenarnya kikir adik-adik. Kikir. Nah, untuk mengikis kekikiran itu kita rejoice salah satunya tadi caranya, turut berbahagia. Kamu bisa memiliki hal serupa dengan saya. Bahkan kalau bisa kamu bisa memiliki yang lebih hebat. Ya kan? Turut berbahagia atas kehebatan kamu dan keberhasilan kamu. Nah, di situ adik-adik memupuk banyak kebaikan. Pertama mengikis iri hati, kedua mengikis kikir, ketiga melatih rejoice, ya kan? Mengharapkan orang lain menjadi lebih bahagia, ya kan? Keempat, dia bisa membina hubungan pertemanan menjadi lebih baik lagi. Ya, menjadi lebih baik lagi. Bagus sekali pertanyaannya. Dik, ya terima kasih ya. Sis Yuni bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, silakan. Oke, ini masih ada lagi.
Ada 1, 2, 3 lagi. Kita waktunya agak sedikit, tapi ini nggak apa-apa lah ya. Ini Romo, bagaimana cara kita bermudita-cita dalam kompetensi dengan teman yang juara 1, padahal diri sendiri sudah berusaha keras, tapi cuma dapat juara 2. Nah, teman-teman, bagus sekali nih pertanyaannya, ya. Jadi teman-teman, yang perlu diapresiasi atau rejoice, ya. Pertama, kepada diri sendiri dulu. Nah, kepada diri sendiri, ini sebenarnya adik-adik, ketika seseorang punya cita-cita, dia akan menjalankan sesuatu untuk mencapai cita-cita itu, betul nggak? Ingin mencapai juara 1, itu bagus nggak? Bagus, betul nggak? Bagus, ya kan? Nah, tapi ada yang kedua yang sering dilupakan oleh orang. Upaya untuk menjalankan sesuatu untuk mencapai cita-cita, itu upaya yang hebat bukan? Upaya yang hebat, ya. Harus rejoice terhadap upaya itu, adik-adik. Ya, harus rejoice upaya itu, ya. Jadi, walaupun cita-cita itu belum tercapai, ya kan? Tetapi upaya untuk mencapai cita-cita itu, ya, itu juga satu keberhasilan melaksanakan sesuatu loh, adik-adik. Ya, keberhasilan melaksanakan sesuatu, rejoice di situ. Maka adik-adik akan timbul apa? Kebahagiaan tersendiri. Karena apa? Kebahagiaan itu tidak harus muncul dari tercapainya yang tadi juara 1. Tetapi ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan juara 1 tadi, yaitu upaya. Itu akan membentuk kualitas adik-adik. Berupaya dengan sungguh-sungguh, berupaya dengan penuh perhatian, belajar sana, belajar sini. Itu tidak ada nilainya adik-adik. Dan bisa, mungkin saja adik-adik, bentuk keberhasilan adik-adik yang nyata nanti bisa berbeda dengan orang teman-teman adik-adik tadi yang juara 1. Mungkin juara 1-nya tiap orang lain-lain nanti. Ada yang juara 1-nya nyanyi, ada yang juara 1-nya apa, ada yang juara 1-nya apa. Tergantung dari tanda petik talentnya adik-adik. Adik-adik lebih suka yang mana? Seperti itu. Ya. Jadi adik-adik jangan putus asa. Walaupun belum mencapai juara 1, ya, adik-adik telah mencapai latihan batin yang hebat. Ya, latihan usaha, latihan kemauan, latihan pikiran terbuka untuk belajar, ya. Nah, itu justru hartanya harta yang lebih hebat dibandingkan yang titel juara 1. Ingat adik-adik, harta itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah harta pembelajaran. Ya, itu merupakan harta yang tidak lapuk oleh waktu, harta pembelajaran itu. Dan ketika adik-adik lahir dimanapun, harta pembelajaran itu akan terbawa kemana-mana. Nah, saya tanya pada adik-adik, kalau juara 1 terbawa nggak ke alam nanti kalau kita lahir di surga misalnya? Enggak ya, juaranya ditinggalkan kan, betul nggak? Tetapi pembelajarannya, terbawa nggak kalau misalnya lahir di surga? Terbawa loh, ya. Itu pencapaian yang jauh lebih luhur sebenarnya adik-adik. Jadi berbahagialah adik-adik telah melakukan kebaikan-kebaikan sehingga adik-adik telah berupaya walaupun juara 1-nya belum tercapai. Tetapi adik-adik telah mencapai harta yang sangat langka. Salah satu dari 7 harta mulia, yaitu pembelajaran. Ya, terima kasih, Sisyuni, silakan. Nah, ini 2 terakhir ya. Ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang iri hati terhadap kita? Nah, yang kedua itu, apakah akan muncul loba jika memiliki keinginan meniru atau mau lebih sukses dari orang lain? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, tadi bagaimana caranya menghadapi orang yang iri hati kepada kita, ya kan? Nah, yang pertama, bersikaplah humble, sederhana,
tidak sombong ketika kita memiliki kelebihan daripada orang lain. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kedua, ya, jadi itu terhadap diri sendiri ya. Sekarang ketika berhadapan dengan orang tersebut, ya, bisa dengan ucapan, bisa dengan apapun ya, bersikaplah wajar kepada orang itu. Bersikap wajar kepada orang itu, ya. Bisa dikatakan juga ini merupakan hasil perbuatan baik, ya kan? Nah, kamu itu bahkan bisa lebih hebat, gitu bilangnya. Kamu bahkan bisa lebih hebat dari saya. Lakukan kebaikan. Don't worry. Kalau misalnya perlu dibantu, ayo saya bantu. Nih, triknya begini. Nah, adik-adik seperti itu. Ya. Sehingga temannya tadi yang iri hati tadi, dia pun menjadi terobati iri hatinya. Maksudnya apa? Dia akan paham, oh ternyata ada caranya lo untuk begini, begini, begini. Saya akan dibantu juga lo oleh dia, hebat lo. Nah, iri hatinya hilang. Malah dia belajar nanti untuk mencapai yang mirip seperti kita atau lebih dari kita. Atau lebih dari kita. Jadi, ketika seseorang menginginkan lebih, bukan loba yang muncul. Tetapi dia paham. Ada kondisi-kondisi ini nih untuk mencapai itu bahkan lebih dari itu yang harus saya jalankan ini. Maka jalankanlah itu. Nah, dengan cara begitu, maka itu bukan loba adik-adik. Tetapi adik-adik memiliki goal. Memiliki goal yang hebat itu one thing yang sangat hebat. Tetapi hanya melekat memikirkan goal itu, itulah yang loba. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Kita buat strategi adik-adik, ya. Apa sih syaratnya untuk mencapai goal yang tadi itu? Supaya lebih hebat. Oh, ini. Begitu kan ya? Nah, lakukan fokus. Jalankan kepada strategi tadi. Maka lobanya akan hilang. Tetapi upayanya, geloranya, kebaikannya untuk mencapai goal tadi itu tetap dijalankan. Seperti itu adik-adik ya. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Sis Yuni. Oh ya, maaf tadi saya sempat putus ini.